Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita bisa bertatap maya pada hari ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Walaupun kita belajar dari jarak jauh, Ibu berharap adik-adik tetap semangat belajar dan tetap menyimak materi-materi yang akan Ibu berikan. Untuk mengawali proses pembelajaran, perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Miranti Samheda SPD. Ibu sebagai pengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Untuk materi pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang materi teks deskripsi. Kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, atau tempat bersejarah lainnya yang didengar dan dibaca. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik mampu memahami apa itu teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajarannya itu adik-adik mampu memahami teks deskripsi. Nah, dalam proses pembelajaran tentu saja Ibu akan menilai adik-adik. Penilaian yang pertama itu tentang pengetahuan adik-adik tentang teks deskripsi tentunya. Nah, yang kedua keterampilan. Keterampilan ini menyangkut tentang keterampilan menulis dan lain-lain. Nah, yang ketiga tentang sikap. Jadi Ibu akan menilai sikap adik-adik dalam proses pembelajaran, ya tentunya mulai dari sikap tanggung jawab, siapa yang mengirim tugas tepat waktu, dan siapa yang tidak mengirim tugas, itu akan Ibu nilai sikapnya. Nah, sekarang apa sih itu teks deskripsi? Tentu adik-adik belum pernah mendengar apa itu teks deskripsi. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan bahwa deskripsi itu adalah penggambaran. Dalam artian bukan menggambar seperti yang adik-adik tahu mungkin di sekolah dasar, menggambar orang atau menggambar sekolah, bukan seperti itu. Nah, di sini maksudnya adalah penggambaran melalui kata-kata atau kalimat yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan tuangkan sehingga menjadi sebuah teks deskripsi. Nah, karena teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Seperti itu adik-adik. Jadi dalam artian bahwa teks deskripsi ini itu berbentuk teks bukan dalam berbentuk gambar ya. Nah, sekarang ada contohnya, adik-adik bisa melihat langsung. Ini contoh tentang teks deskripsi Pantai Parangtritis. Jadi objeknya adalah pantai. Adik-adik mungkin sudah pernah pergi ke tempat-tempat wisata, baik itu pantai dan lain-lain. Nah, sekarang Pantai Parangtritis. Di sini digambarkan apa itu Pantai Parangtritis. Jadi digambarkan mulai dari keindahan pantainya itu apa, kemudian tempat wisata pantai ini seperti apa. Nah, itulah maksud dari teks deskripsi, teks yang menggambarkan objek secara jelas. Nah, kemudian ada contoh yang kedua tentang ayah. Nah, di sini berarti dalam artian bahwa teks deskripsi itu bukan hanya objek tempat saja yang digambarkan, tetapi kita juga bisa menggambarkan sosok-sosok lain seperti ayah, sosok ayah itu apa, kemudian sosok ibu itu seperti apa. Jadi di sini digambarkan bahwa nama ayah itu siapa, kemudian sifat-sifat ayah itu seperti apa, itu digambarkan langsung. Nah, pada pertemuan selanjutnya mungkin Ibu akan memberikan tugas adik-adik langsung menggambarkan objek-objek yang ada di lingkungan adik-adik. Tapi sebelum itu kita belajar dulu, kita memahami dulu apa itu teks deskripsi. Nah, dari contoh-contoh yang Ibu sudah berikan ini, adik-adik bisa membaca langsung materi yang Ibu berikan hari ini di buku digital Bahasa Indonesia yang telah Ibu kirim langsung ke adik-adik. Tolong dibaca
dan dipahami apa isi buku tersebut, dan apabila ada pertanyaan yang tidak adik-adik mengerti, bisa langsung adik-adik tanyakan ke ibu. Nah, di buku tersebut ada tugas juga, latihan tentang pertanyaan objek apa yang dideskripsikan di contoh 1 tadi, kemudian objek apa yang dideskripsikan di contoh 2, kemudian tujuannya itu untuk apa. Jadi penulis menulis teks deskripsi tentang Pantai Perang Tritis itu tujuannya untuk apa, kemudian penulis menulis teks tentang ayah itu tujuannya untuk apa. Nah, adik-adik bisa menjawab soal tersebut dan ditulis di dalam buku, kemudian dikirim ke ibu. Nah, ibu harap pertemuan kita pada hari ini membawa berkah, dan ibu berharap adik-adik bisa mengerti, dan walaupun adik-adik tidak mengerti atau memiliki kendala, adik-adik bisa bertanya langsung. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktek membuat teks deskripsi. Jadi semoga kita bisa bertemu pada pertemuan kedua, dan ibu berharap adik-adik tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu. Semoga kita bisa bertemu langsung, bisa bertatap langsung, dan kita sama-sama berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Nah, sekian materi dari ibu awal pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.